Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibihi wa idza massahu syarru fadhu du'ain arid. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dan menjauhkan diri. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia banyak berdoa. Dan apabila kami memberikan nikmat kepada manusia, ia berpaling dari ketaatan dan sombong, tidak mau menuruti perintah-perintah Allah. Tetapi apabila ia ditimpa malapetaka, maka ia memperpanjang doanya hanya karena meminta sesuatu. Dengan kata lain, dia mengucapkan doa yang panjang, padahal makna dari doanya sedikit. Sedangkan kebalikannya ialah doa yang ringkas tetapi padat isinya. Qul ara'aytum in kana min indillahi tsumma kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Katakanlah, bagaimana pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, kemudian kamu mengingkarinya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh? Katakanlah, hai Muhammad, kepada orang-orang musyrik lagi mendustakan Al-Quran itu, bagaimanakah sikap kalian terhadap Tuhan yang menurunkan Al-Quran itu kepada Rasulnya? Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang selalu berada dalam penyimpangan yang jauh, yakni dalam kekafiran, keingkaran, menentang kebenaran, dan jauh dari jalan petunjuk. Meskipun berbagai kesibukan telah menjadi tabiat manusia, namun perangkat pengirim, yaitu ayat-ayat Allah, tetap berfungsi baik dengan memperlihatkan keagungannya. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Akan tampak bagi mereka bukti-bukti dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar diturunkan dari sisi Allah kepada Rasulnya, melalui bukti-bukti yang di luar itu yang terdapat di segenap ufuk, seperti kemenangan-kemenangan yang diperoleh Islam, sehingga Islam muncul dan siar di seluruh belahan bumi dan berada di atas agama lainnya. Tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di dalam diri manusia, misalnya bentuk tubuhnya, organ tubuhnya, dan segala sesuatu yang ada dalam diri manusia, seperti yang dijelaskan dalam ilmu bedah tubuh. Semuanya itu menunjukkan kepada kebijaksanaan penciptanya. Demikian pula tanda-tanda kekuasaan Allah dapat dilihat melalui watak yang diciptakannya di dalam dirinya, seperti akhlak yang berbeda-beda, ada yang baik dan ada yang buruk, dan lain sebagainya. Juga melalui sepak terjang yang dialaminya, yaitu semuanya itu berjalan di bawah garis takdir Allah, yang tidak dapat dilampaui dan tidak dapat pula dilanggar atau diwaspadai. Cukuplah Allah sebagai saksi terhadap segala perbuatan dan ucapan hamba-hambanya. Dia bersaksi bahwa Muhammad SAW benar dalam menyampaikan apa yang dia terima darinya. Siapa yang menjadi saksi syahadat Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ingatlah bahwa sesungguhnya mereka adalah dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Ingatlah bahwa sesungguhnya Dia Maha meliputi segala sesuatu. Mereka dalam kebimbangan tentang terjadinya hari kiamat. Karena itu mereka tidak memikirkannya dan tidak mengetahuinya, serta tidak bersikap waspada terhadapnya. Bahkan masalah hari kiamat tidak terlintas sekali dalam pikiran mereka, dan mereka sama sekali tidak mempedulikannya. Padahal hari kiamat pasti terjadi, tiada keraguan padanya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menaiki mimbarnya lalu memuji dan menyanjung Allah, kemudian mengatakan, "Amma ba'du, hai manusia, sesungguhnya aku mengumpulkan kalian di majelis ini bukan karena suatu peristiwa yang akan kuceritakan kepadamu, tetapi aku sedang merenungkan urusan ini, hari kiamat yang kelak akan menjadi tempat kembali kalian. Maka aku menyimpulkan bahwa orang yang membenarkan urusan ini di mulutnya saja adalah orang yang dungu, dan orang yang mendustakannya adalah orang yang binasa." Setelah itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz turun dari mimbarnya. Yang dimaksud dengan ucapan orang yang membenarkannya adalah orang yang dungu, ialah karena orang yang bersangkutan tidak mau beramal untuk menyambut kedatangannya, tidak bersikap mawas diri, serta tidak merasa takut dengan kengerian dan kedahsyatan peristiwa yang terjadi padanya. Ironisnya dengan sikap yang demikian, dia membenarkannya dan meyakini akan kejadiannya.
tetapi dalam waktu yang sama dia tenggelam di dalam permainan, kelalaian, nafsu syahwat, dan dosa-dosanya. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang dungu. Menurut terminologi bahasa, ahmak artinya lemah akal. Adapun orang yang dimaksud dengan ucapan bahwa orang yang mendustakannya akan binasa, sudah jelas pengertiannya. Hanya Allah lah yang maha mengetahui. Allah menetapkan bahwa Dia maha kuasa atas segala sesuatu dan maha meliputi segalanya. Untuk menjadikan hari kiamat bagi Allah merupakan urusan yang teramat mudah. Semua makhluk berada di bawah pengaturan dan genggaman kekuasaannya, serta berada di bawah liputan pengetahuannya. Dialah yang mengatur kesemuanya dengan keputusannya, maka apa yang dikehendakinya pasti ada, dan apa yang tidak dikehendakinya pasti tiada. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.